Iya, Adik-adik, karena sudah menunjukkan 8.40, jadi kita mulai ya. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Kembali lagi bersama saya, Bu Nurul Lutfiatriadi, pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Pertama-tama, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Ya, selanjutnya, sebelum Ibu memulai materi hari ini, siapa yang mau menjelaskan hasil tugas yang Ibu beri kemarin? Satu anak saja. Bagi yang mau, Ibu kasih nilai plus. Ayo, ada yang mau tidak? Ayo, Fairuz Tahta, mungkin mau menjelaskan hasil tugasnya? Saya, Bu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak terdengar suaranya, Devairus. Apakah sudah benar, Bu? Masih belum? Langsung saja, sudah bisa terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Di sini- warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kesultanan Mehmed III. Memimpin pada masa tahun 1595 sampai 1603. Mehmed III ini adalah Kesultanan Utsmaniyah dari tahun 1595 hingga kematiannya. Mehmed III ini terkenal di sejarah Ottoman karena memerintah pencikikan saudaranya saat naik tahta. Jadi ketika beliau memimpin itu ada suatu peristiwa di mana dia itu membunuh 16 saudaranya pada masanya. Mehmed III ini adalah meninggalkan pemerintahannya yang bernama Safi Sultan atau dipanggil dengan Valide Sultan. Ia lahir pada tanggal 26 Mei 1566 di Istanbul, Turki.
Beliau meninggal pada tanggal 22 Desember 1603 di Istana Topkapi, Istanbul, Turki. Mehmet III ini lahir di Istana Manisa pada tahun 1566 pada masa pemerintahan kakek buyutnya, Sulaiman yang Agung. Ia adalah putra Murad III, dirinya sendiri putra Selim II, yang merupakan putra Sultan Sulaiman dan Hurrem Sultan. Ibunya adalah Safiye, Sultan seorang Albania dari daratan tinggi Dukajin. Kakek buyutnya meninggal pada tahun ia lahir, dan kakeknya menjadi sultan baru, yakni Selim II. Kakeknya Selim II meninggal ketika Mehmet berusia 8 tahun, dan ayah Mehmet, Murad III, menjadi sultan pada tahun 1574. Murad meninggal pada tahun 1595 ketika Mehmet berusia 28 tahun. Mehmet menghabiskan sebagian besar waktunya di Manisa, di mana Manisa itu tempat lahirnya Mehmet III bersama ayahnya Murad dan ibunya, yakni Safiye. Kemudian kebijakan Mehmet III diantaranya yaitu pertama, pasukan Mehmet III menaklukkan Erlau pada tahun 1595 dan juga mengalahkan angkatan Habsburg dan Transilvania pada pertempuran Mezokerestes. Sudah, Bu. Sampun, Bu. Tes, maaf. Devirus, selamat Devirus dapat nilai plus dari Ibu. Ya, kita lanjutkan ya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang materi hari ini. Kita telah sampai pada bab Daulah Mughal. Apa sih yang kita akan pelajari? Yang kita akan pelajari yaitu proses lahirnya Daulah Mughal. Sebelum kita ke kisahnya, Ibu akan menjelaskan dulu definisi dari Mughal itu sendiri. Jadi, Mughal atau juga bisa disebut dengan Moghul adalah kerajaan Islam di India yang berdiri paling akhir dari 3 kerajaan Islam yang berdiri, Utsmani, Syafawi, Mughal. Kerajaan Mughal berkuasa di India mulai abad 16 sampai abad 19. Kerajaan Mughal di India berdiri seperempat abad sesudah berdirinya kerajaan Syafawi. Jadi dari ketiga kerajaan Islam terbesar, Mughal ini adalah kerajaan Islam terakhir yang berdiri. Nah, kita akan mempelajari proses lahirnya dinasti Mughal. Bagaimana sih, Bu, kisah dari Daulah Mughal itu sendiri? Nah, kita akan mempelajarinya. Jadi, peletak dasar dinasti Islam di India adalah Qutbuddin Aibak yang berhasil mendirikan kerajaan Islam di India yang merdeka. Sebelumnya, adik-adik pernah ada yang tahu tidak atau pernah membaca
Biografi dari Qutbuddin Aibak. Belum, Bu. Belum ya? Ibu akan membacakan ya. Jadi, Qutbuddin Aibak ini lahir 25 Juni 1150 di Turkestan, meninggal 1210 di Lahore. Dia adalah seorang jenderal Raja Ghurid Mu'id ad-Din Muhammad Ghori. Dia bertanggung jawab atas wilayah Ghurid di India Utara. Dan setelah kematian Mu'id ad-Din, dia menjadi penguasa kerajaan independen yang berkembang menjadi Kesultanan Delhi yang diperintah oleh dinasti Mamluk. Di masa kecil, Aibak dijual sebagai budak dan dibesarkan di Nishapur. Ya, kita lanjut ya. Karena Qutbuddin Aibak ini merasa cukup kuat untuk mendirikan kekuasaan di India, pada tahun 1206, ia mendirikan Kesultanan Delhi di India yang berhasil dipertahankan hingga 1290. Dinasti keturunan Aibak sering disebut dinasti keturunan hamba-hamba raja, karena Aibak sendiri bukanlah keturunan raja. Nah, sebelum Ibu melanjutkan kisahnya, Ibu akan menjelaskan dulu salah satu dinasti keturunan hamba-hamba raja. Nah, dinasti keturunan hamba-hamba raja ini salah satunya yaitu bernama Sultan Balban. Nah, Sultan Balban ini adalah raja terakhir dinasti keturunan hamba-hamba raja. Dia tidak meninggalkan keturunan dan pemerintahan Kesultanan Delhi. Selanjutnya, diambil alih oleh dinasti raja-raja keturunan Khilji yang berkuasa 1290 sampai 1321. Kemudian dilanjutkan raja-raja keturunan Tughlaq yang berkuasa 1321 sampai 1399. Dinasti Parasaid berkuasa 1414 sampai 1451. Dan dinasti raja-raja keturunan Rodi 1451 sampai 1526. Ya, sampai sini adik-adik paham? Paham. Ya, kita lanjut ke kisahnya. Pergantian pemerintahan para raja yang berkuasa di Delhi tidak mulus begitu saja, tetapi sering terbentur tumpahan darah dan saling menjatuhkan. Pada saat kekuasaan dipegang oleh keturunan Rodi, kondisi kekuasaan Islam di India mengalami kemunduran dan menunjukkan hal yang sangat rumit, yakni bangkitnya pikiran lama yang percaya bahwa setiap kerajaan yang merdeka adalah khalifah di tengah-tengah lingkungannya sendiri. Pemikiran itu bagaimana, Bu, maksudnya? Ibu akan jelaskan ya. Jadi, misalkan ada suatu kerajaan. Nah, suatu kerajaan ini memiliki beberapa wilayah. Wilayah itu memiliki gubernur masing-masing. Misalkan gubernur A menyatakan merdeka, maka dia menjadi raja dan mempunyai kerajaannya sendiri. Ketika dia mempunyai kerajaannya sendiri, dia terpisah dari kerajaan yang pertama. Itulah pemikiran pada saat itu. Nah, kita lanjut. Salah satu keturunan Rodi itu yaitu Ibrahim Rodi sebagai pewaris Kesultanan Delhi. Tokoh
Sekaligus raja yang disebutkan terakhir ini adalah memiliki sifat bodoh dan giat atau suka berperang, serta bertekad untuk menegakkan kewibawaan kerajaannya dengan cara dia tidak mau menjadi boneka siapapun. Jadi, Ibrahim Rodi ini tidak mau ada campur tangan dari kerajaan lain. Dia mandiri, jadi kerajaannya berdiri sendiri. Salah satu tindakan kurang simpatik yang telah dilakukan dinasti Rodi adalah memenjarakan Hamikan, seorang menteri tua yang telah membantunya naik takhta. Selain memenjarakan Hamikan, Ibrahim Rodi juga menumpas gubernur yang bergejolak. Jadi, Hamikan ini adalah seorang menteri tua yang telah membantu Ibrahim Rodi naik takhta. Atas dasar itu, Daulatkan dan Alamkan yang masih keluarga Rodi mencoba menggulingkannya dengan meminta bantuan Zahiruddin Babur, salah seorang cucu Timur Leng dan Fergana. Jadi Daulatkan dan Alamkan ini mencoba menggulingkan Ibrahim Rodi dengan meminta bantuan Zahiruddin Babur. Nah, kita sekarang mengenal dulu siapa sih Sultan Babur ini. Nah, Sultan Babur ini adalah seorang keturunan bangsa Turki pihak ayah dan bangsa Padang Pasir Rodi atau Genghis Khan pihak ibu. Sebagai seorang keturunan Mongol, Babak atau Babur memiliki sifat bawaan pemberani dan ahli dalam perang. Ia berpandangan bahwa India akan berhasil dibangun menjadi imperium yang kuat, mengingat kekayaan yang dimilikinya. Kita lanjut ke cerita ya. Jadi kan tadi Alamkan dan Daulatkan itu meminta bantuan kepada Zahiruddin Babur. Nah, permintaan itu diterima oleh Zahiruddin Babur, dan Zahiruddin Babur bersama pasukannya menyerang Delhi pada tanggal 21 April 1526 Masehi, dan terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat di kota Panipat. Ibrahim Lodi beserta ribuan pasukannya terbunuh. Kemudian Zahiruddin Babur atau Sultan Babar kemudian mendirikan kerajaan Mughal dan pemerintahannya terkenal dengan nama Kesultanan Mughal dengan ibu kotanya di kota Agra. Ya, adik-adik, itu saja yang Ibu bisa sampaikan. Selanjutnya Ibu akan memberikan kesempatan kepada adik-adik untuk bertanya. Silahkan yang ingin bertanya. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu lanjutkan ya. Nanti yang ingin bertanya bisa WA Ibu. Ya, karena tidak ada yang bertanya, Ibu akan menyimpulkan ya. Jadi, Mughal merupakan kerajaan Islam yang berkuasa di India. Nama lainnya adalah Moghul. Kerajaan ini berdiri seabad setelah kerajaan Syafawi.
proses berdirinya kerajaan Mughal sangatlah panjang, mulai dari terbentuknya kerajaan di Delhi sampai kerajaan tersebut dikuasai oleh raja yang tidak pandai memerintah, sehingga raja tersebut digulingkan oleh saudaranya sendiri atas bantuan Zahiruddin Babur, yang kemudian Zahiruddin Babur merupakan pendiri dari kerajaan Mughal. Ya, selanjutnya kita akan ke tugas. Ibu memberikan tugas kepada kalian. Yang pertama, jelaskan latar belakang berdirinya Daulah Mughal dengan bahasa Anda sendiri. Yang kedua, sebutkan peninggalan-peninggalan Daulah Mughal yang masih ada sampai sekarang, beserta gambarnya. Jangan lupa, kalian juga cantumkan saran dan komentar di setiap tugas yang Ibu berikan. Terus untuk deadline tugas ini, pertemuan ini, Ibu kasih deadline 1 minggu. Untuk tugas pertama dan tugas kedua, Ibu kasih waktu bagi yang belum mengumpulkan sampai jam 3. Jika sampai jam 3 masih belum ada yang mengumpulkan, gak tahu ya Ibu bakal ngasih kalian nilai berapa. Pokoknya Ibu akan menunggu sampai jam 3 untuk tugas yang belum mengumpulkan yang pertama dan yang kedua. Untuk yang ketiga, deadline-nya 1 minggu. Apakah sudah paham adik-adik? Sudah, Bu. Ampun, Bu. Ya sudah, ada yang kurang jelas? Sudah jelas semua? Ya, Bu. Jelas. Ya. Itu saja yang Ibu bisa sampaikan. Ibu mohon maaf bila ada salah kata. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dengan membaca hamdalah bersama-sama. Rabbil alamin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang mau meninggalkan meeting. Dipersilahkan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Iya. Pakai Zoom lagi apa enggak, Bu? Insya Allah. Tergantung hasil dari komentar dan saran kalian. Oke, Bu. Ya. Terima kasih.